Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Ayu Anggari dari kelas PAIJ. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah kami yang berjudul Talak, Iddah, dan Rujuk. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai iddah. Iddah adalah sesuatu yang dihitung oleh perempuan dalam beberapa hari dan masa. Nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu atau mencegahnya untuk masa menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. Jadi masa iddah atau iddah adalah waktu tunggu seseorang perempuan setelah dicerai atau meninggalnya suami. Kedua, kewajiban iddah berdasarkan firman Allah. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Quru di sini yaitu suci atau haid. Jadi wanita yang setelah ditalak, setelah bercerai atau setelah meninggal suaminya itu menunggu sekitar 3 kali quru atau 3 kali haid. Iddah memiliki 2 sebab. Yang pertama, wafatnya suami. Sesuai dengan firman Allah, orang-orang yang meninggal dunia diantaranya dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri-istri menggunakan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Yang kedua, karena perpisahan antara suami dan istri dalam kehidupan baik secara talak maupun secara fasak. Fasak adalah seorang istri yang menggugat cerai suami dengan melakukan pengajuan ke pengadilan agama. Jadi tanpa talak. Jadi seorang istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Sesuai dengan firman Allah, "Hai Nabi, apabila kau mau menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dan berhitunglah waktu iddah itu." Quran surat At-Talaq. Syariah dan hikmah mencegahnya. Yang pertama, keagungan dan pentingnya akad ini menghilangkan kekuatan dan menampakkan kemuliaan. Yang kedua, memberi waktu untuk kembali bagi orang yang bercerai. Jadi di adanya jangka waktu ini dapat membuat orang yang setelah bercerai itu dapat berpikir, oh lebih baik kita rujuk lagi, seperti itu. Yang ketiga, memenuhi hak suami, menampakkan pengaruh kehilangan dalam mencegah dari berhias. Jadi menutup diri dulu, tidak berhias, tidak berdandan dan lain-lain. Terus mengetahui apakah seorang istri itu hamil. Jadi dalam kurun waktu 4 bulan 10 hari itu kita dapat mengetahui apakah seorang istri itu hamil atau tidak. Berhati-hati antara hak suami, kemaslahatan istri, hak anak, dan melaksanakan hak Allah yang mewajibkannya. Terus tujuan iddah perempuan haid, iddah perempuan tidak haid ataupun menopause, iddah perempuan hamil, iddah perempuan yang meninggal suaminya, iddah yang istikhadah, iddah yang belum bercampur dengan suaminya. 3. Wajibnya iddah jalan pernikahan yang sah. 1. Seorang yang bersetubuh dengan perempuan secara syubhat, maka wajib iddah. Syubhat ini menyentuh secara kayak seperti orang yang melakukan hubungan pernikahan, seperti itu. Jadi orang yang sudah melakukan seperti itu wajib hukumnya beriddah. Yang kedua, seorang berzina dengan perempuan tidak wajib iddah. Kenapa? Karena berzina ini iddah ini hukumnya untuk menjaga nasab, sedangkan berzina ini hukumnya tidak memiliki nasab, maka tidak wajib baginya untuk beriddah. Nafkah, yang terakhir nafkah atas perempuan beriddah. Perempuan yang dicerai dengan talak raj'i memiliki hak nafkah dan tempat tinggal. Yang kedua, Malik berkata, aku mendengar Ibnu Syihab berkata, perempuan yang dicerai talak bain tidak keluar sehingga halal. Ia tidak mendapat nafkah kecuali hamil. Kalaupun hamil, ia wajib mendapatkan nafkah hingga ia melahirkan. Pendapat ulama. Jadi untuk nafkah ini masih dari pendapat ulama. Seperti itu. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, terutama dari saya. Apabila yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.